Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman pernah mendengar tentang bayi tabung? Ya, mungkin teman-teman pernah ya mendengar tentang bayi tabung itu mungkin dari televisi, ya dari media sosial, ya ataupun dari telinga kanan kiri ya, dari omongan-omongan tetangga. Nah, bayi tabung ini ya teman-teman jangan salah paham ataupun salah sangka ya. Bayi tabung itu bukan bayinya di dalam tabung ya. Bukan seperti itu. Pada video kali ini kita akan membahas kehamilan dari program bayi tabung IVF itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman ya, program bayi tabung IVF atau disebut dengan fertilisasi in vitro ya, ini adalah salah satu dari sekian banyak cara yang membantu pasangan untuk memiliki bayi ya, yang memiliki masalah ya. Salah satunya masalah kesuburan. Nah, jadi program bayi tabung IVF ini ya, ini lumayan banyak digunakan untuk membantu pasangan yang ingin memiliki bayi. Jadi di video ini saya akan jelaskan secara singkat dan garis besarnya saja ya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Dok, bagaimana proses program bayi tabung IVF ini? Nah, jadi ketika pasangan sudah memutuskan ingin melakukan program bayi tabung, ini memang persiapannya harus matang. Ya, harus dengan diskusi ya, harus matang lah pokoknya. Nah, kemudian wanita yang ingin melakukan program bayi tabung ini akan diberikan obat ya, obat kesuburan. Ini gunanya untuk merangsang indung telur ya, untuk mematangkan sel telur yang banyak dalam satu waktu. Nah, gunanya kenapa kok harus matang sel telurnya dalam satu waktu? Ini supaya meningkatkan kesempatan ataupun peluang hamilnya semakin tinggi ya. Kalau hanya satu kan susah, tapi kalau banyak ini meningkatkan peluang hamilnya juga semakin tinggi. Saat sel telur sudah matang, nanti dokter akan mengambil sel telur tersebut dengan jarum tipis ya, kemudian diangkat ya, disatukan dengan sel pria yang berasal dari pasangan teman-teman. Nah, kemudian nanti diletakkanlah di tempat khusus. Nah, di tempat khusus inilah ya terjadinya proses pembuahan secara in vitro ya, ataupun secara khusus lah seperti itu. Sel telur yang sudah dibuahi tadi ya, ini disebut dengan embrio ya. Nah, ini akan diinkubasi selama beberapa hari ya. Selama masa inkubasi tadi ya, embrio teman-teman tadi itu akan diawasi ya, diawasi tumbuh kembangnya bagaimana, kemudian nanti tumbuh kembang yang paling baik ya, ini akan dimasukkan ke rahim teman-teman dengan alat khusus. Nah, ini untuk melanjutkan tumbuh kembangnya di rahim teman-teman. Dok, kapan program bayi tabung ini dilakukan? Nah, ini bukan rekomendasi utama ataupun rekomendasi di awal ya, pada orang yang mengalami masalah infertilitas ataupun kesuburan. Biasanya dokter akan melakukan dulu dengan obat-obatan ya teman-teman ya, diterapi dulu dengan obat-obatan ya untuk merangsang kesuburannya. Nah, kalau seandainya memang tidak berhasil ya, ataupun ketika teman-teman disarankan oleh dokter untuk dilakukan inseminasi buatan, hasilnya tidak sesuai harapan, ya barulah ya dilakukan program bayi tabung ini. Ataupun misalkan teman-teman mengalami beberapa penyakit ya, misalkan endometriosis ya, PCOS, kemudian juga jumlah sel prianya sedikit, kemudian masalah ovulasi, masalah di tuba falopi teman-teman, atau ketidakmampuan sel pria untuk hidup di lendir jalan lahir teman-teman ya, ataupun masalah yang lain yang tidak bisa dijelaskan. Nah, barulah dokter akan menyarankan program bayi tabung ini ya. Jadi tidak langsung misalkan teman-teman datang ya, sudah 1 tahun menikah belum punya bayi, belum punya momongan, tiba-tiba langsung datang ke dokter ya bayi tabung saja, enggak seperti itu ya. Semuanya butuh proses ya. Lakukan dulu step by step ya. Siapa tahu ketika dokter memberikan obat-obatan untuk kesuburan teman-teman berhasil ya. Nah, jadi jangan langsung teman-teman memutuskan untuk
bayi tabung. Jadi harus yang biasa-biasa dulu. Dok, bagaimana peluang kesuksesan bayi tabung ini? Nah, jadi teman-teman, ya kesuksesan bayi tabung ini tergantung dari beberapa faktor ya. Misalkan dari di mana teman-teman melakukan prosedur tersebut, ya. Kemudian juga tergantung penyebab masalah kesuburan teman-teman. Kemudian juga pengaruh dari usia teman-teman. Jadi banyak faktor yang mempengaruhinya. Kemudian teman-teman ya, kondisi lain yang menghambat keberhasilan ya bayi tabung IVF ini ya, misalkan adanya tumor fibroid, ya kemudian adanya kelainan di rahim, kemudian juga masalah hormon yang abnormal, kemudian adanya disfungsi dari indung telur. Nah, jadi ya kelainan-kelainan tadi ini bisa menghambat keberhasilan program bayi tabung IVF teman-teman. Dok, apa sih efek samping menjalankan program bayi tabung IVF ini? Nah, ketika sudah selesai ya teman-teman bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Nah, tapi biasanya memang ada masalah indung telur teman-teman itu bengkak, nyeri. Ya, tapi ini memang disarankan untuk tidak melakukan aktivitas berat dulu ya, sampai memang benar-benar pulih ya. Ketika sudah pulih, sudah aman, ya bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian ada efek samping umum yang bisa terjadi ya. Nah, misalkan teman-teman bisa mengalami keputihan, mengalami kram perut ya, rasa begar, rasa tidak nyaman, sembelit. Nah, kemudian teman-teman ya, untuk menghindari efek samping ataupun resiko-resiko lain yang timbul ya, teman-teman memang harus berkonsultasi ke dokter sesuai dengan janji ataupun jadwal yang dibuat. Begitu juga setelah hamil ya. Setelah hamil teman-teman juga harus berkonsultasi ke dokter ya, untuk memeriksakan perkembangan bayinya bagaimana, kesehatan ibunya bagaimana ya, untuk menghindari adanya cacat lahir. Nah, teman-teman ya, setelah mendengar penjelasan saya semoga bisa dimengerti ya, gambaran besarnya saja, nggak usah yang terlalu detail ya. Saya harap teman-teman mengerti ya secara garis besarnya. Jadi program bayi tabung IVF ini bukan bayinya di dalam tabung ya, hamilnya di dalam tabung, bukan. Tetap memerlukan sel pria dan sel wanita. Nah, di sini dipilihlah sel wanita yang paling sehat ya, sel pria yang paling sehat ya. Kemudian dilakukan pembuahan ataupun dibantu pembuahannya ya. Nah, baru nanti ditempatkan di rahim teman-teman untuk dilanjutkan pertumbuhannya. Nah, jadi bukan tiba-tiba di dalam tabung ada bayi, bukan seperti itu ya. Semoga paham. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Ya, memang program bayi tabung ini ya salah satu dari sekian banyak cara yang membantu pasangan yang mengalami masalah kesuburan. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.